Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Spesial edisi akhir tahun. Sirtiman mau bikin konten untuk pelajar yang mau rakit PC ya. Di sini Sirtiman mau kasih rekomendasi rakitan PC 1 jutaan untuk pelajar gitu. Jadi yang sekarang yang sekolah pelajar yang SD, SMP atau SMA lagi pada liburan, ya ini kesempatan untuk persiapan tahun 2023 punya PC baru. Oke, karena budgetnya namanya pelajar nggak bisa banyak-banyak ya, budgetnya terbatas gitu. Mungkin nabung dari uang jajan ya. Ya rata-rata di sini Sirtiman ambil kesimpulan budgetnya sekitar 1 jutaan lah gitu. Sini yang Sirtiman pakai untuk prosesornya ya. Prosesor ini Sirtiman pakainya i5 2400. Kenapa dipakainya ini gitu? Soalnya di sini udah 4 core 4 thread ya. 4 core 4 thread ini artinya udah enak main game juga. Kecepatannya di atas 3 GHz gitu. Jadi ini sangat recommended ya, paling. Dan ini juga udah termasuk apa ya, grafiknya udah ada onboard gitu. Jadi sebenarnya dengan beli prosesor ini dia nggak perlu beli VGA lagi gitu. Di sini grafiknya udah 1 GB 850 MHz. Dan ya di sini untuk sekedar informasi, kalau prosesornya ini udah nggak ada yang baru ya, paling yang di pasaran itu prosesornya yang bekas second gitu. Nah di sini harga pasarnya ini sekarang ya, per tanggal hari ini 170.000 untuk yang i5 2400 2500 ya, 2500 170.000 gitu. Di sini ada beberapa pilihan ya, tinggal dipilih mana yang suka ya. Ada i5 yang 2300, cuma kita pilih yang paling tinggi aja, i5 2500 gitu. Max turbo frekuensinya 3,4 GHz, soketnya LGA 1155. Ini karena soketnya LGA 1155 atau kodenya Sandy Bridge ya, dia paling aja nih. Ini masuknya Intel Core generasi kedua ya. Ada generasi kedua itu ada i3 2100, ada i5 nya 2400, juga ada i7 nya 2600 gitu. Nah di sini ambilnya yang i5 aja karena harganya masih 100 ribuan murah. Lanjut untuk motherboardnya, karena di sini tulisannya ini soket LGA 1155. Di sini motherboardnya harus yang pasangannya ya, harus yang sesuai. Nah, caranya ini, di sini ada tulisan soket 1155 ya, soket 1155. Di sini untuk pemilihan motherboardnya Sirtiman pilihnya yang baru ya, soalnya biar nggak ada kendala gitu. Takutnya kalau yang lama ya mungkin lebih murah, harganya 290, tapi takutnya ya karena lama, ini udah mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, ya disarankan sih yang baru aja deh, nambah sedikit gitu, nambah 100.000. Dan ini dapat garansi 1 tahun juga. Ada fitur ada HDMI ya, ada HDMI nya nih. Kalau yang lama-lama biasanya untuk yang H61 ini belum support HDMI sih, cuma yang ini udah support ya. Ini yang istilahnya yang termurah, ada lagi yang 400.000 ke atas, itu udah mungkin USB nya udah 3.0, cuma ini masih 2.0 ya, sekedar
sekedar pokoknya bisa lah gitu. Kalau nambah fitur ya nambah budget gitu. Dan ini harganya 388.000 ya, untuk mereknya Redwoods H61. Serinya ini H61, jadi bentuknya seperti ini. Itu untuk tempat RAM-nya ini warna merah, ini untuk VGA card-nya, ini untuk PCIe. Pokoknya dapatnya ini garansi ya, masih garansi, dan ada HDMI. Ini untuk yang support monitor HDMI, gambarnya pasti bening gitu. Lanjut ke memori ya, penyimpanan memori. Jadi setiap PC ini ya dibutuhkan memori ya untuk kerja gitu. Jadi dari prosesor dia datanya disimpan di memori untuk dilanjutkan ke yang lain gitu. Kan di sini untuk pelajar ya Sirtiman milihnya yang ada heatsinknya gitu loh. Biasanya pelajar itu ya suka main game, dan ya di sini desainnya gaming deh. Mungkin ada harga yang lebih mahal sedikit dibanding yang telanjang ya, nggak ada heatsinknya. Nggak ada heatsink mungkin sekitar ya beda 10 ribuan, 20 ribu deh gitu. Ini tanggung, dan ini dapatnya yang DDR3 PC ya, punya kayak merek Samsung lah, udah bagus, aman. Ada yang pilihannya, ada yang Hynix, ada yang Samsung. Sebenarnya hampir sama aja sih selera gitu. Untuk kualitas di sini garansinya seumur hidup, jadi nggak usah khawatir. Dan ini kondisinya baru, harganya 115. Ini kalau dikali dua ya, soalnya biasanya pakai dual channel di dalam satu mobo. Ini ada dua, kiri kanan. Lanjut untuk memori penyimpanan, di sini Sirtuan pakai penyimpanan dari SSD Vigen ya. Kenapa pilih Vigen gitu? Mungkin merek lain ada, cuma banyak yang gacha gitu. Kalau Vigen kan ini dilindungi sama garansi. Garansinya udah aman deh gitu. Garansi 3 tahun, dan ya masih banyak waktu, 3 tahun ya, 3 tahun kalau mau untuk upgrade. Dan setahun juga kalau misalnya pelajarnya udah ya istilahnya sukses ya, punya PC, bisa menghasilkan uang dari part time atau dari sampingannya ya, ini bisa upgrade lagi. Yang jelas untuk awal 120 GB SATA 3 ya, SSD Vigen. Ini harga 168.000 untuk kecepatannya. Di sini kalau mau buat perbandingan, speednya 530, write-nya 477, itu aja garansi 3 tahun. Untuk PCI Gen-nya ini masih Gen 3 ya, kalau ini 3 ya. Pokoknya dia udah red support sih, udah ya udah bagus, garansi lah gitu. Lanjut ke di sini PSU, power supply. Ini karena banyak yang komen ya, power supply-nya ada yang 80 plus, ada yang harga 300-400. Cuma di sini ya Sirtiman untuk investasi ke depan langsung aja deh yang 80 plus, yang aman gitu, deep cool, harga 500 lebih sedikit. Mungkin yang lain banyak ya harga 400-an kayak Aerolux, atau yang murah-murah Innovation, atau ya yang lain lah, yang 80 plus yang murah-murah, cuma meragukan gitu. Kalau deep cool itu udah aman lah. Untuk garansinya juga udah pasti terpercaya gitu. Di sini kabelnya udahlah flat ya, udah yang tipis rata. Terus efisiensinya 85%, ini udah bagus, 85%. Dan
dan pokoknya aman lah gitu ya. Di sini ditulis sih ADN 500 udah discontinue, tapi penggantinya PF 500. Ini sebenarnya nggak masalah, cuma beda model gitu. Oke, untuk PSU udah aman ya. Jadi dengan budget sedemikian, setelah ditotal sama Sirtiman itu menghasilkan angka ya 1.475.000 udah punya PC. Ini belum dihitung casing ya. Kalau casingnya itu casingnya ya mungkin nambah 100-200 ribu lagi deh gitu. Untuk casing Sirteman kasih tambah yang ini aja deh, yang Raptor 1501 ya, coba masih Raptor kok laptop. Casing ini udah familiar banget ya, udah 1 juta umat dan ya lumayan lah, murah meriah, 250 253 ya, jadi ditambah 253 lagi, ditambah 253 sama dengan 1728 ya, 1728 ya, punya PC casingnya bagus, hampir 2 juta. Ini kalau mau diirit-irit lagi ya bisa gitu loh, kayak motherboardnya dikurangin, yang second, prosesornya yang ya di bawahnya itu, terus ininya yang telanjang, ininya pakai HDD, cuma HDD nggak disarankan ya, penyimpanan HDD nggak disarankan. Untuk PSU juga ada sih yang 200-300, cuma ya itu resikonya. Untuk casing juga masih bisa cari lagi yang secondan atau yang harga 150 ke atas lah ya, yang baru ada. Nah, di sini untuk yang PC yang ini harga 1,7 itu nanti hasilnya ya kita akan mendapatkan game, karena ini pakai VGA-nya masih onboard-nya, masih dalam satu paketan sama CPU-nya. Nah, di sini untuk penampilan gamenya di sini ya, kita lihat dari cuplikan aja. Oke, jadi untuk Stumble Guy ini dapat FPS sampai 30-an ya, seperti itu. Nah, di sini Sirtiman juga kasih rekomendasi ya, untuk kalau yang mau gamingnya lebih banyak atau mau langsung menjadi live streaming atau ya buat channel ya, ini Sirtiman kasih rekomendasi ya, VGA card, nambah pakai VGA card yang ini RX 57 DDR5 4GB, harganya 965.000. Ini bekas ya. Ya karena pilihannya budget sih, kalau mau yang baru mungkin harga ada 1,8, yang RX 6400, cuma kayaknya untuk pelajar yang ini aja udah cukup gitu. Ini untuk main game ya, game-game yang menengah ini juga udah enak deh gitu, kenceng. Memori interface-nya 256 bit guys, gila kencang juga nih. Udah direct 10, meskipun masih PCIe 3 tapi udah cukup. Dan ini butuh ada kayaknya pakai pin power tambahan nih, soalnya kenceng sih. Coba kita lihat ya, karena di sini cuma iklannya aja, apa gambar editannya doang ya, yang jelas editannya lagi aja deh, sama penjualnya yang jelas ini ori dan aman lah. Untuk penjualnya udah ya terpercaya sih, toko dari Mides ini udah sering beli gitu. Jadi kalau mau pakai VGA yang ini RX 570, nanti bisa lihat game, contohnya yang ini ya, gamenya
dia dapat FPS sekitar 60-an. Ini untuk settingan 1080, ya itu aja. Jadi untuk PC untuk belajar kali ini ya harganya 1,7 ya, itu on board. Kalau menambah lagi ya bisa ya 2 juta lebih, tapi ya performanya ya lumayan gitu, ya nggak jadul-jadul amat lah ya. Mungkin yang jadul mungkin ya prosesornya ya, cuma masih 4/4 thread, itu enak untuk main game, masih enak, untuk edit juga masih enak ya. Kalau ada yang bertanya silahkan ya, jangan lupa untuk subscribe and share, like, follow-nya ditunggu. Yang pelajar ya mungkin next akan dibuat yang mahasiswa, jadi ya, ditungguin aja konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.